Setelah gairah pengantin baru dihentikan karena akan membuat suasana dapur memanas, Dira segera melanjutkan memasak dan membuat cupcake tiramisunya. Kinan pun memilih keluar, karena setiap kali melihat istrinya, membuat Kinan tidak sanggup untuk tidak mencumbunya. Kinan pun merapikan setelan jasnya serta rambutnya yang berantakan lalu keluar untuk menemani Queen. Para pegawai dapur yang melihat baju Kinan ada bekas lipstiknya, membuat mereka tersenyum kecil dan berbisik. Tidak tahan untuk tidak bergibah. Hehehe. Setelah cupcake dan makan siang untuk suami dan anaknya selesai, Dira meminta tolong pegawainya untuk membagikan kepada para pengunjung dan juga untuk teman-teman pegawai yang lain. Kinan, Dira dan Queen makan siang bersama di ruangan Dira. Oh ya, sayang. Kamu kesini sendiri ya? Tanya Dira sambil menyuapi Queen. Enggak, kok. Aku sama Jerry. Mana Mas Jerry? Ajak gabung aja. Udah nggak usah. Tuh dia udah makan duluan. Lagi tebar pesona biar bisa move on dari kamu. Ketus Kinan. Hah. Belum bisa move on. Segitu kuatnya pesona aku sehingga membuat Mas Jerry susah move on. Celetuk Dira dengan kepedean tingkat dewa, yang membuat Kinan jadi cemburu. Queen melihat raut wajah papanya berubah. Papa cemburu ya? Goda Queen yang disambut tawa Dira. Enggak kok. Mama Dira kan udah jadi milik papa seutuhnya. Ngapain cemburu? Kata Kinan yang gengsi. Oke. Baguslah kalau gitu. Sahut Dira sambil menahan senyumnya karena melihat gengsi besar suaminya. Malam harinya di rumah. Setelah menidurkan Queen di kamarnya, Dira menuju ruang kerja suaminya, membawa box berisi komen guis para pengunjung. Ada yang membuat Dira tertawa sendiri. Ada yang membuat Dira mengangkat alisnya dan ada pula yang membuatnya baper. Kinan yang masih sibuk di kamar, langsung menyusul Dira ke ruang kerjanya. Melihat istrinya yang sedang sibuk sendiri sambil tertawa, membuat Kinan penasaran. Kamu kenapa sih? Seru banget. Oh, lagi baca komen guys, sayang. Oh itu. Memangnya kamu tahu? Tahulah. Bahkan aku tahu semua isi dari briefing kamu. Kamu hebat banget sayang. Kamu cocok jadi direktur atau bahkan CEO cewek muda. Cantik, cerdas dan berbakat. Puji Kinan sambil mengelus kepala istrinya. Kamu tahu dari mana? Tanya Dira penasaran. Rahasia deh. Aku tahu semuanya tanpa kamu harus bilang. Kamu nggak lupakan siapa suami kamu ini. Mulaikan narsisnya. Sindir Dira. Kinan pun terkekeh. Lihat deh sayang. Lucu-lucu komen mereka. Kata Dira sambil menyodorkan kertas komentar itu. Cupcake Mbak Dira. Sempurna. Sempurna seperti kecantikan Mbak Dira. Doni. Kata Kinan yang membaca komen guis dari salah satu pengunjung. Kinan pun merasa cemburu jika istrinya dipuji laki-laki lain.
Kinan membaca komen guis yang lain. Dan kebanyakan yang menulis adalah laki-laki ditambah semua rata-rata isi komen tersebut memuji Dira. Hanya beberapa saja yang memberikan komentar tentang kebersihan, pelayanan dan penyajian. Kinan pun kesal dan meremas kertas itu. Sayang, kok diremas sih? Protes Dira sambil merebut kertas yang telah diremas oleh Kinan. Mulai besok nggak usah ada komen-komen seperti itu lagi. Aku nggak suka, kata Kinan dengan ketus lalu beranjak dari tempat duduknya dan pergi. Dasar aneh. Masak gitu aja ngambek sih. Gumam Dira dengan mengernyitkan dahinya. Kinan bergegas pergi ke kamarnya. Melempar tubuhnya di atas kasur lalu bersembunyi di balik selimut. Dira pun segera membereskan pekerjaannya lalu segera menyusul suaminya yang sedang mengalami sindrom bucin. Di kamar, Dira melihat Kinan yang bersembunyi di balik selimut. Dihampirinya suaminya itu. Digoyang-goyangkan tubuh Kinan namun tidak ada respon. Dira mencoba melompat-lompat di atas kasur dengan keras yang membuat kasur memantul. Sehingga tubuh Kinan pun ikut memantul sambil bernyanyi ngalor ngidul tak jelas dengan nada seenaknya untuk menghibur kebucinan suaminya. Di balik selimut, Kinan menahan tawa dengan sikap kekanak-kanakan istrinya. Kinan yang gemas membuka selimutnya lalu menarik Dira ke dalam pelukannya. Kamu masih marah? Tanya Dira. Ya. Enggak, kok. Aku cuma nggak rela kalau istri aku jadi pusat perhatian. Terus kamu nggak sadar kalau kamu itu dikagumi jutaan umat wanita. Bantah Dira. Hehehe. Kalau aku sudah biasa dan nggak akan tergoda. Kalau kamu kan masih muda, cantik, smart, cowok mana yang nggak ngelirik kamu? Akhirnya, kamu mengakui kalau istri kamu ini hebat. Iya, kamu memang hebat. Hebat mengurus suami, mengurus anak, mengurus rumah dan juga pekerjaan. Aku cinta banget sama kamu. Kamu juga hebat sayang. Aku tanpa kamu bagai ambulans tanpa uyuyuyu. Goda Dira. Kayak lagu dong. Hehehe. Kita tidur ya sayang. Aku capek banget. Omset hari ini naik drastis dibanding hari biasa. Kamu membawa keberuntungan dan cinta untuk hidupku. Kata Kinan sambil mencium kening istrinya. Lalu mereka pun tidur dengan saling berpelukan. Ayo sayang. Kita berangkat. Kata Dira sambil menuruni anak tangga yang disusul oleh Kinan. Oh ya. Kita sarapan dulu sayang. Ajak Dira. Kinan dan Dira dengan buru-buru menghabiskan makanannya. Lama banget sih, Pa, Ma. Sarapan dan susu Queen udah abis tapi kalian baru turun. Ngapain sih? Protes Queen dengan wajah cemberut. Maaf ya sayang tadi. Papa susah dibangunin. Jawab Dira sambil melirik ke arah Kinan. Iya. Sayang maafin Papa. Timpal Kinan. Giliran udah bangun. Mau ditidurin susah banget. Pakai ditinggal pula. Ya lamalah kalau mau ditidurin lagi.
Udah kepalang tanggung. Gumam Kinan sambil melirik tajam ke arah Dira. Dira pun hanya tersenyum. Paham dengan apa yang dimaksudkan oleh Kinan. Aku Kinan. Kinan Arga Dirgantara. Aku adalah seorang duda yang memiliki satu anak. Seorang putri cantik yang lucu dan menggemaskan hasil pernikahanku dengan Cynthia, almarhum istriku. Sebenarnya hasil perbuatan nakalku. Perbuatan nakalku yang nekat. Karena saat aku meminta restu orang tuaku, mereka tidak menyetujuinya. Karena mereka diam-diam sudah menyiapkan seseorang untuk mendampingiku. Namun aku menolaknya karena saat itu usiaku dan usia gadis pilihan orang tuaku terpaut 10 tahun. Yang mana saat itu usiaku 20 tahun dan gadis itu 10 tahun. Mana mungkin aku menikahi seorang bocah? Pikirku saat itu. Bahkan untuk menunggunya 10 tahun lagi. Bisa-bisa aku jadi perjaka tua. Sampai pada akhirnya, aku memutuskan untuk mengajak Cynthia melakukan hubungan yang sebenarnya dilarang oleh agama. Aku dengan sengaja menghamilinya. Setelah mendengar Cynthia hamil karena kesalahanku yang merayunya, membuat orang tuaku marah besar. Aku dianggap melakukan sesuatu tanpa berpikir panjang. Ya mau gimana lagi? Kami saling mencintai. Oh ya, Cynthia adalah teman kampusku. Aku jatuh cinta padanya saat aku pertama kali bertemu. Dia cantik, menawan, tinggi semampai dan dia idola di kampus. Entah apa yang membuatku tiba-tiba langsung klik untuk memilihnya. Aku pun bukan tipe laki-laki agresif. Jerry. Dia yang menjadi mak comblang kami. Dan menurutku dia adalah gadis yang pintar dan apa adanya. Kesederhanaanlah yang membuatku menyukainya. Dia mampu menyentuh relung hatiku. Ya apalagi banyak para gadis mengejar-ngejarku namun tidak ada satupun yang mampu menyentuh relung hatiku. Sejujurnya Cynthia adalah cinta pertamaku. Setelah menikah, orang tuaku masih berkeras hati untuk tidak menerima Cynthia sebagai menantunya. Saat itu pun kami menikah siri karena sudah terlanjur aku menghamili Cynthia. Dan setelah putri kecil kami lahir, kami menikah lagi sah secara agama dan negara tanpa ada pesta pernikahan atau resepsi yang mewah karena aku sadar, kita berangkat tanpa restu. Jadi bagiku sah sudah cukup. Sekalipun aku melakukan kesalahan, aku juga ingin putriku mempunyai wali yang sah sesuai dengan ajaran agamaku. Selama aku menikah dengan Cynthia, dia memang sedikit berubah. Dia yang sederhana, sedikit demi sedikit menuntutku untuk membelikan barang-barang mewah dan bermerek. Ya, selagi aku mampu dan sanggup, aku mengiyakannya. Bahkan saat putri kecil kami lahir, Queen Cynthia bahkan enggan memberinya ASI dengan alasan nanti kendorlah. Nggak seksilah. Bahkan saat Queen tengah menangis di malam hari, aku yang selalu menenangkannya. Setiap kali aku membangunkan Cynthia, Cynthia selalu marah.
katanya nanti kalau begadang. Kantung matanya menghitam. Wajahnya cepat berkerut. Aku hanya mengalah karena aku sangat mencintainya. Aku termasuk pria yang sulit jatuh cinta. Namun saat aku jatuh cinta, aku akan menjaganya hingga sisa akhir nafasku. Sampai karena kesibukanku yang padat, membantu bisnis papa yang semakin berkembang, membuatku harus mencari babysitter untuk menjaga Queen. Aku berharap Cynthia kembali seperti dulu. Namun dengan ada babysitter, Mbak Mira justru membuat Cynthia seenaknya. Hobinya hanya belanja, dandan, nyalon dan hanya sesekali saja menemani Queen. Aku yang mulai sibuk pun jarang bertemu dengannya. Karena saat aku berangkat dia masih tidur dan saat aku pulang dia sudah tertidur. Bahkan saat hasratku sebagai suami muncul dan ingin, Cynthia sering kali menolakku dengan berbagai alasan. Di saat seperti itulah aku menyesal. Melakukan hal yang tak pernah aku pikir panjang. Aku mulai paham bahwa firasat orang tuaku untuk tidak merestui kami benar. Pernah sesekali aku melihat handphonenya berbunyi. Aku lihat di layar handphone ada nama Bram. Namun saat hendak kuangkat, Cynthia selalu merebutnya dan memarahiku karena aku dianggap mengganggu privasinya. Lalu dia memberi password pada handphonenya. Aku memang sempurna di mata para wanita tapi aku tidak sesempurna yang mereka bayangkan. Aku pria yang bodoh, yang mudah ditipu karena perasaan cinta. Sampai akhirnya aku mengutus anak buahku untuk menyelidiki siapa itu Bram dan ada hubungan apa dengan Cynthia, istriku. Saat anak buahku mengirimkan bukti foto-foto kemesraan Cynthia dan Bram aku sangat terkejut. Bahwa mereka ada hubungan terlarang. Bram adalah seorang pengusaha muda yang sukses. Yang saat itu kesuksesanku tidak ada tandingannya dengan Bram. Seorang pria blasteran Amerika. Tentu saja sangat tampan. Malam itu sebelum aku tahu dia selingkuh, Cynthia tiba-tiba berubah manja dia merayuku. Aku yang merindukan sentuhan istriku. Aku pun mencumbunya namun setelah itu, dia memintaku untuk tanda tangan di atas kertas kosong. Aku pun tidak menaruh curiga kepadanya. Karena dia menyuruhku tanda tangan. Saat aku sedang menuju puncak kenikmatan. Jadi dia sangat pintar mengambil kesempatan namun saat berhubungan itu pun Cynthia bersikap dingin tanpa ada gairah. Hingga aku marah dan menunjukkan semua bukti foto-foto perselingkuhannya. Bukan menyesal. Justru dia membawa surat cerai. Seketika hatiku bagai digoncang badai. Satu hal yang aku pikirkan bagaimana nasib anakku, Queen. Yang saat itu masih berusia 7 bulan. Dia memaksaku untuk meninggalkannya dan dia mengakui hubungannya dengan laki-laki itu. Akhirnya Cynthia pergi dengan membawa semua aset perusahaan. Pak Johan menelponku, mengatakan kenapa semua aset dialihkan atas nama Cynthia. Aku pun terkejut. Aku tidak pernah melakukannya.
Dan aku mengingat kejadian tentang kertas kosong itu. Brengsek. Aku pun meminta tolong Pak Johan untuk menghubungi polisi untuk menangkap Cynthia. Seperti dugaanku, Cynthia kabur bersama selingkuhannya. Saat polisi mengejarnya, mobil mereka mengalami kecelakaan dan mereka meninggal di tempat. Sungguh akhir yang tragis kisah cintaku ini. Aku kalut dan terpukul. Usia anakku yang masih bayi dan kesehatan papa. Papa seketika shock. Mengalami serangan jantung dan stroke selama bertahun-tahun. Aku benar-benar terpuruk dan hancur. Masalah datang bertubi-tubi. Akhirnya kami memutuskan pindah sementara dan fokus untuk mengurus kesehatan papa dan membesarkan Queen. Dan Jerry lah yang kuutus untuk menangani perusahaan sementara. Aku salah karena aku tidak mendengarkan papa. Apa yang terlihat indah di luar belum tentu indah di dalam. Sampai pada akhirnya aku bertemu seorang gadis yang berani, tegas, cerdas dan pekerja keras. Di sisi lain banyak wanita yang mengagumiku. Namun cuma dia yang berani menghadapiku dan menantangku. Dia adalah Anindira Maheswari. Seorang gadis ingusan yang bisa membuatku dan putriku jatuh cinta kepadanya. Hanya demi Queen. Aku berani membuka hatiku untuk Dira. Dia mungkin bukan yang pertama tapi dia yang terakhir untukku. Dan ternyata Dira adalah Nindi. Nindi adalah nama kecilnya dan ternyata dia adalah gadis kecil 10 tahun yang lalu yang ingin papa jodohkan padaku. Dan kini dia menjadi istriku. Jodoh memang tak kemana. Aku sangat mencintai gadis ingusan itu. Sekarang aku bukan duda lagi. Aku adalah seorang suami dan ayah yang paling bahagia. Terima kasih Tuhan telah mengirimkan seorang bidadari yang mampu mengobati luka yang tertancap bertahun-tahun di relung hati ini. Seperti arti nama belakangnya, Maheswari, yang berarti bidadari.